Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah sadari dan terima. Sadari dan terima. Hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah menyadari dan menerima kenyataan pahit yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam dunia yang penuh dengan misteri ini, kita akan banyak menemukan orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan sandiwara. Kita akan menemukan orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemunafikan. Kita akan menemukan banyak orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebohongan. Merasa dirinya paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling baik, merasa diri paling pintar akan sangat sulit membuat seseorang menyadari dan menerima kenyataan yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga dampaknya orang tersebut akan mudah kecewa, sulit percaya kepada orang lain, dan sulit menerima kenyataan yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya agar kita bisa menyadari dan menerima kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca perikop daripada Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38, di situ perikopnya berbicara tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dan menyampaikan pesan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung seorang bayi laki-laki daripada Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika hal itu terjadi kepada Maria, menurut jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah mudah bagi seorang Maria menerima kenyataan dan keadaan pada saat itu? Tentu tidak mudah bagi Maria. Ada kekhawatiran yang besar yang bergejolak dalam diri Maria. Maria belum menikah. Dia baru bertunangan dengan Yusuf. Tetapi tiba-tiba dia harus mengandung. Dan itu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh Maria. Karena Maria tahu betul bahwa hamil di luar nikah adalah pelanggaran Taurat yang berat bagi orang Yahudi. Maria tahu betul jika hamil di luar nikah itu merupakan suatu pelanggaran yang berat bagi orang Yahudi, dan jika ketahuan bisa saja dihukum mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini membuat Maria menjadi sangat khawatir. Tetapi kita akan belajar daripada Maria, bagaimana dia tetap tunduk dan taat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dalam ayat yang ke-37. Ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Maria, apa yang disampaikan oleh Maria? Apa yang menjadi respon Maria ketika malaikat berkata kepada Maria? Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Jelas daripada ayat yang ke-38, Maria mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Maria menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Seorang hamba tidak mungkin bilang tidak kepada tuannya kalau tuannya sudah memerintahkannya. Oleh sebab itu Maria taat kepada Tuhan karena dia sadar betul bahwa dirinya adalah seorang hamba. Luar biasa jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika gejolak dalam dirinya, rasa khawatir yang ada di dalam dirinya, dia bisa kalahkan. Dia dengan sadar bahwa dia adalah seorang hamba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Maria menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba dan dia adalah pelayan Tuhan. Oleh sebab itu dia taat kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Lalu ayat seterusnya dia katakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Dalam hal ini, Maria menerima situasi yang akan terjadi dalam hidupnya. Setelah dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba, dia juga menerima yang akan terjadi dalam kehidupannya. Bahwa dia akan mengandung seorang bayi laki-laki, seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dengan dia menyadari dan menerima, maka dia adalah yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita di posisi Maria, jika kita berada di situasi yang sulit untuk kita mengerti dan kita terima, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita meminta supaya Tuhan boleh menolong kita. Marilah kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk taat kepada Kristus, untuk taat kepada Allah. Karena ketika kita taat, kita mampu menyadari dan menerima, maka kita akan dengan mudah menyadari dan menerima kepahitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah sadar dan teruslah terima apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Terimalah dengan sukacita, maka berkat Tuhan akan turun ke atas kita. Haleluya. Amin.